Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 12070303031, mahasiswa jurusan Fisika semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi input serial output digital mobile robot dengan simulasi Arduino menggunakan Tinkercad. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah elektronika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Madan Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasinya. Nah, untuk yang pertama-tama komponen yang kita butuhkan itu ada komponen utama, tentu saja itu Arduino Uno. Di sini kita menggunakan Arduino Uno tipe R3. Kemudian project board atau breadboard. Kemudian kita membutuhkan sumber tegangan atau baterai sebanyak 6 volt. Jadi 1,5 voltnya dibikin 4 baterai. Kemudian kita membutuhkan outputnya yaitu motor DC sebagai robot mobile nanti. Kita membutuhkan 2 motor DC karena kita nantinya akan menggerakkan 2 motor DC ini. Kemudian kita membutuhkan IC tipe L293D. Kemudian ground dihubungkan dengan bagian pin ground baik ke Arduino maupun ke kutub negatif baterai nantinya. Nah, kemudian pin power atau VCC itu dihubungkan juga pada VCC baterai. Baik itu power 1 atau VCC 1 maupun VCC 2. Nah, seperti ini. Ground dihubungkan dengan ground pada baterai dihubungkan dengan ground pada breadboard. Kemudian VCC juga dihubungkan dengan VCC pada breadboard. Nah, kemudian di sini pin ground pada Arduino dihubungkan dengan ground pada breadboard atau sumber tegangan baterai. Nah, di sini kita beri warna hitam karena merupakan ground. Nah, kemudian untuk kedua kutub motor ini terhubung dengan output 1 dan output 2 dari IC L293D. Kemudian untuk motor 2 juga sama. Kedua kutub motor itu terhubung dengan output 3 dan output 4 pada IC L293D ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk input 1 terhubung dengan pin 13 dari Arduino. Jadi input 1 pada IC L293D ini kita hubungkan dengan pin D13 pada Arduino di sini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu input 2. Nah, input 2 ini terhubung dengan pin D12 dari Arduino. Seperti ini.
Nah, kemudian kita sambungkan untuk pin D11 ini tersambung dengan enable 1 dan 2 pada motor 1. Nah, kemudian kita hubungkan pin 10, pin D10 ke enable 3, 4. Nah, kemudian untuk pin 9 dari Arduino kita hubungkan dengan input 4. Sini kita hubungkan dengan input 4 dari IC LD293D. Dan untuk pin 8-nya kita hubungkan dengan input 3 dari L293D ini. Nah, kemudian jika komponen sudah tersusun dan terhubung semua, kita membuat kode programnya di sini untuk dapat mengendalikan mobile robot dari komputer. Nah, di sini kita ketik in untuk mendefinisikan pin. Pertama itu ada in motor kiri 1 di pin 13, kemudian in motor kiri 2 di pin 12, kemudian in motor kanan 1 di pin 9, kemudian in motor kanan 2 di pin 8. Kemudian kita juga mendefinisikan in enable atau di sini PWM 12 itu ada di pin 11, kemudian PWM 34 itu ada di pin 10. Nah, enable itu untuk pengatur kecepatan yang ada pada motor driver atau di sini itu disebut dengan PWM. Kemudian kita mendefinisikan output yaitu motor DC sebagai output atau pin mode motor DC. Kita tulis motor kiri 1 sebagai output, motor kiri 2 sebagai output, dan juga PWM 1, 2, dan 3, 4 itu sebagai output. Motor kanan 1 dan motor kanan 2 juga sebagai output. Kemudian untuk void loop, perintah yang akan kita jalankan berulang-ulang di sini. Kita ketik serial available, misalnya serial available lebih dari 0. Jadi data serial yang dikirimkan ke komputer. Jadi komputer itu akan mengirimkan perintah, sedangkan microcontroller itu membaca perintah. Kemudian baru menggerakkan motor driver untuk maju, mundur, belok kanan ataupun belok kiri. Kemudian misalnya di sini in dataku sama dengan serial read. Jadi akan membaca data. Nantinya akan muncul di serial monitor. Nah, kemudian setelah itu kita membuat logika atau if di sini. Jadi untuk datanya misalnya jika karakter yang muncul itu F di sini, maka kita akan membuat keadaannya seperti apa. Jadi kita akan membuat motor kiri 1 itu low atau dalam keadaan diam. Kemudian untuk motor kiri 2 itu dalam keadaan high atau menyala. Kemudian untuk motor kanan 1 itu di dalam keadaan low atau mati. Dan untuk motor kanan 2 itu di dalam keadaan high atau menyala. Dan yang akan terjadi di sini adalah mobile robotnya itu akan maju. Jadi kita tulis di sini serial perintilannya yang akan muncul pada serial monitor itu maju. Kemudian jika yang lain data membaca karakter B misalnya, kita akan membuat logika yang lain. Yaitu logika mundur yang kedua. Dimana yang dalam kondisi high itu adalah motor kiri 1 dan juga motor kanan 1. Ini karakter yang apabila karakter yang dimuncul adalah huruf R.
Nah, kalau huruf R ini maka akan belok kanan, dimana yang dalam kondisi hak itu adalah motor kiri 2 dan motor kanan 1. Kemudian apabila belok kiri, keadaannya itu robot itu belok kiri, jika kita memunculkan karakter D. Dan kita membuat else di sini atau selain daripada yang di atas, perintah di atas, maka semuanya akan mati, yaitu dalam kondisi low. Jadi mobile robot tidak akan bergerak sama sekali. Seperti itu. Nah, setelah kode program selesai, maka kita dapat men-start simulation-nya. Untuk dapat melakukan simulasinya, jadi di sini di serial monitor ketika kita ketik karakter F, maka karakter yang muncul itu atau keadaan yang terjadi adalah mobile robot akan maju atau menggerakkan motor itu secara maju. Motornya akan maju. Kemudian kita ketik kondisi yang lain. Apabila kita ketik B, maka mobile robot ini akan dalam keadaan mundur. Kemudian kita ketik karakter lain, apabila kita mengetik R maka akan berbelok ke kanan mobile robotnya. Kemudian ketika kita ketik karakter L maka mobile robot akan berbelok ke kiri. Nah, ketika kita ketik selain daripada keempat fungsi tersebut atau karakter tersebut, maka mobile robot itu akan berhenti. Karena kondisinya di situ di kode program kita membuatnya low semua, jadi akan berhenti. Selain dari perintah yang kita buat. Mungkin sekian simulasi input serial output digital mobile robot dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.